Allahu 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 Allah Allahu Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Di antara bentuk kewajiban bagi seorang muslim adalah mengimani para nabi dan rasul. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu iman, beliau menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, dan seterusnya. Para nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya, yang disepakati oleh para ulama, ada 25 orang, dan di sana ada orang-orang yang namanya disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat apakah mereka nabi atau rasul. Contohnya Luqman, Zulkarnain, Ashabul Kahfi, bahkan Maryam. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya Maryam, ibunda Isa alaihissalam, adalah seorang nabi dan rasul. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Al-Imam Al-Qurtubi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda yang artinya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada umat manusia 313 orang rasul dan 124.000 orang nabi. Ini menunjukkan kepada kita jumlah para nabi dan rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada umat manusia lebih dari 25 orang. Di dalam Al-Quranul Karim ada orang-orang yang diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan keberadaannya, dan ternyata ketika kemudian kita rujuk kepada misalnya kitab hadis, kita akan jumpai bahwasanya orang tersebut adalah seorang nabi atau rasul. Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan tentang seseorang yang menemani Nabi Musa alaihissalam ketika berjalan mencari Nabi Khidir atau Nabi Khadir. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa isqala Musa li fatahu, dan berkatalah Musa kepada seorang pemuda yang menemaninya. Seorang pemuda yang menemaninya, kalau kita rujuk kepada kitab-kitab tafsir, maka akan kita jumpai para ulama hampir bersepakat bahwasanya pemuda tersebut adalah seseorang yang bernama Yusha bin Nun. Dan isyarat akan orang tersebut itu ada di dalam 3 surat di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama pada surat Al-Kahfi, yang kedua pada surat Al-Ma'idah, dan yang ketiga pada surat Al-Waqi'ah. Para nabi dan rasul, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka berbagai macam mukjizat. Tapi mukjizat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang yang bernama Yusha bin Nun ini, itu tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi setelahnya. Ketika Nabi Musa alaihi salam wafat, beliau isyaratkan bahwasanya orang yang akan membimbing kaumnya sepeninggalan beliau adalah pemuda yang menemani beliau mencari Nabi Khadir. Maka bangkitlah 2 orang
pemuda tersebut yang bernama pertama Yusa, dan ini adalah keturunan Nabi Harun, dan yang kedua Qalib, dan Qalib ini keturunannya Nabi Yahuda. Maka Yusa bin Nun mulai kemudian berdakwah sepeninggalan Nabi Musa alaihissalam, mengajak orang-orang untuk kemudian mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan meneruskan misi Nabi Musa alaihissalam masuk ke Baitul Maqdis. Karena kita tahu bahwasanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk mengajak kaumnya agar masuk ke Baitul Maqdis, saya ulangi kalimat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya untuk masuk ke Baitul Maqdis, Palestina pada hari ini. Maka kaumnya Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, izhab anta wa rabbuka faqatila, wahai Musa, pergilah engkau bersama Rabbmu, silahkan berperang. Innahan nahnu qaidun, innahan nahnu hahuna qaidun, sesungguhnya kami di sini akan duduk-duduk saja menunggu kabar darimu. Jadi orang-orang Bani Israel ketika diajak oleh Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke Baitul Maqdis, membebaskan Baitul Maqdis, mereka bukannya menyambut seruan Nabi Musa alaihissalam, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, silahkan engkau pergi bersama Tuhanmu, berperanglah, dan kami duduk di sini menunggu kabarnya. Lihat kaum yang tersifati seperti ini di dalam Al-Quranul Karim. Maka Nabi Musa alaihissalam wafat. Jadilah kaum yang ditinggalkan oleh beliau selama 40 tahun berlebih kurang berputar-putar di gurun Sinai dalam keadaan bingung, tidak tahu jalan pulang, juga tidak tergerak hatinya untuk pergi ke Baitul Maqdis. Sebagaimana diucapkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sejarah mereka, 40 tahun di gurun Sinai berputar-putar, tidak ada kehendak untuk pulang, juga tidak ada kehendak untuk masuk Baitul Maqdis. Maka seseorang yang bernama Yusa bin Nun, dan dia ini orang Mesir, muridnya Nabi Musa alaihissalam yang menemani Nabi Musa berjalan siang dan malam mencari Nabi Khadir, bangkit untuk meneruskan misi Nabi Musa alaihissalam. Maka dia mulai mengajak orang-orang tersebut untuk masuk ke Baitul Maqdis. Maka pergilah orang-orang yang memiliki kehendak untuk masuk ke Baitul Maqdis, dan tertahanlah orang-orang yang memang tidak memiliki kehendak untuk masuk ke Baitul Maqdis. Saya bacakan kisahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Suatu ketika Nabiullah berperang untuk membuka sebuah desa, dan nabi tersebut bernama Yusya bin Nun, salah seorang nabi dari Bani Israel. Beliau ini adalah orang yang menyertai Musa dan menemani Musa dalam perjalanannya kepada Khadir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Yusya untuk kemudian menjadi penerus bagi Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian Rasul alaihi salatu wasallam melanjutkan ceritanya kepada para sahabat. Nabi Yusya ketika kemudian mengajak kaumnya, beliau katakan kepada kaumnya, sungguh kita akan masuk ke Baitul Maqdis, dan pergilah kalian kecuali 3 kelompok orang. Kita akan masuk ke Baitul Maqdis dan bersiap-siaplah kalian kecuali 3 kelompok
manusia. Yang pertama, seseorang yang baru menjalani akad nikah bersama istrinya dan belum sempat bergaul. Akad nikah tapi belum sempat bergaul. Dan ini kenyataannya ada, Pak. Orang Arab, bahkan pada Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau menjalin akad nikah dengan Aisyah, kan tidak langsung menggauli Aisyah. Rasul menjalin akad nikah dengan Aisyah sampai kepada menggauli Aisyah, itu jaraknya kurang lebih 3 tahun. Lalu apa kata Nabi Yusya? Beliau mengatakan, kelompok kedua, orang-orang yang sedang membangun rumah dan menunggu tahapan untuk menaikkan atapnya. Jadi hampir selesai membangun rumah, tinggal masang atap. Dan kelompok ketiga, orang-orang yang memiliki unta, domba maupun kambing yang sedang menunggu melahirkan, yakni unta, kambing atau domba itu menunggu lagi sedang proses melahirkan. Hadis riwayat Imam Ahmad sampai di sini. Dalam riwayat Imam Muslim, di sana ada tambahan. Dengan pasukannya Nabi Yusya alaihi salam masuk menuju ke Baitul Maqdis. Dan pada hari itu, hari Jumat, menjelang asar, kita tahu kalau hari Jumat menjelang asar besoknya hari Sabtu, dan orang-orang Bani Israel mengagungkan hari Sabtu yang mereka istilahkan dengan hari Sabat. Orang-orang Bani Israel tidak melakukan aktivitas apapun di hari Sabat, kan begitu ya? Mereka tidak berperang, mereka tidak mencari nafkah, bahkan mereka tidak keluar rumah, mereka tidak menyalakan lampu-lampu atau yang semisalnya. Mereka mengagungkan hari Sabat. Menjelang waktu asar, peperangan masih terus terjadi antara pasukannya Nabi Yusya alaihi salam dengan orang-orang yang menempati Baitul Maqdis. Maka kemudian Nabi Yusya memperhatikan matahari, kemudian berkata kepada matahari sambil menunjuk ke arah matahari tersebut, sesungguhnya engkau adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala dan engkau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana aku adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sedang dalam keadaan diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berhentilah engkau beredar. Sambil ditunjuk matahari itu oleh Nabi Yusya alaihi salam. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, berhentilah matahari itu pada tempatnya. Dan kata Rasul alaihi salatu wassalam menutup ceritanya tentang Nabi Yusya, sesungguhnya matahari tidak pernah berhenti dari peredarannya kecuali atas seseorang, yakni Yusya bin Nun. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan kepada pasukan Nabi Yusya bin Nun, dan kemudian ada harta rampasan perang yang berhasil mereka kumpulkan. Tapi berbeda antara kaum muslimin pada hari-hari yang kemarin sampai hari kiamat dengan Bani Israel. Harta rampasan perang bagi Bani Israel haram untuk mereka. Maka apabila nabi-nabi dari kalangan nabi Bani Israel berperang dan mendapatkan harta rampasan perang, mereka kumpulkan harta rampasan perang itu di tanah lapang, dan mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan petir yang dengan sebab itu membakar harta rampasan perang tersebut. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda, di antara keutamaan umatku yakni umat Islam, Allah halalkan atas mereka harta rampasan perang.
harta rampasan perang tidak halal kecuali bagi kaum muslimin. Maka Nabi Yusya bin Nun mengumpulkan harta rampasan perang di tanah lapang, dan mereka kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan petir untuk membakar harta rampasan perang tersebut. Ternyata tidak datang petir. Mereka ulangi lagi berdoa, tidak datang petir. Mereka ulangi lagi berdoa, tidak datang petir. Dan Nabi Yusya mendapatkan wahyu bahwasanya ada sebagian harta rampasan perang yang disembunyikan oleh seorang pasukan. Maka Nabi Yusya bin Nun mulai membagi pasukannya berdasarkan suku-suku, kelompok-kelompok, asal-asal daerah. Maka ternyata ada 12 kelompok kecil yang membentuk pasukannya Nabi Yusya. Maka beliau tarik 12 orang pemimpin kelompok-kelompok kecil tersebut, dan diadakan apa yang namanya jabatan tangan. Kalau kayak kita seperti hom pimpah ya, kayak gini. Ternyata dari 12 orang itu ada satu orang yang tangannya tidak bisa diangkat dari tangannya Nabi Yusya alaihi salam, yang 11 bisa terangkat. Maka kata Nabi Yusya alaihi salam kepada kepala suku tersebut, dia mengatakan, dari kaummu yang menyembunyikan harta rampasan perang, datangkan seluruh kaummu, mari kita berjabat tangan. Datang seluruh kaum, maka mereka semuanya berjabatan tangan. Dan kemudian ternyata ada 2 orang yang tidak bisa mengangkat tangannya dari tangannya Nabi Yusya bin Nun, dan kemudian mereka mengakui bahwasanya mereka menyembunyikan harta rampasan perang berupa emas sebesar kepala sapi. Nggak kecil nih ya, emas sebesar kepala sapi berapa beratnya? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari kisah ini kita bisa dapat banyak faidah. Faidah pertama, ini kisah ini terpencar-pencar dalam kitab-kitab hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Bukhari, dan yang lainnya. Yang saya sampaikan tadi adalah menggabungkan langsung seluruh riwayatnya. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran yang pertama, bahwasanya kesolehan seseorang itu sangat tergantung dan sangat bergantung sekali dengan siapa temannya. Sudah barang tentu sebelumnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam memberikan kepada kita petunjuk, almar'u ma'ad dini khalil. Seseorang itu agamanya berada di atas agama sahabat karibnya. Ketika Nabi Yusya bin Nun belum menjadi nabi dan rasul, beliau sudah suka, senang menjadi sahabat Nabi Musa alaihi salam, bergembira untuk menemani Musa alaihi salam mencari Khidir, dan dialah orang yang kemudian menjaga ikan. Kalau kita baca surat Al-Kahfi, yang Nabi Musa alaihi salam tertidur, ada orang yang terus menjaga seekor ikan, itulah Nabi Yusya alaihi salam nanti. Tapi pada saat itu beliau belum menjadi seorang nabi. Maka keberkahan bersama orang-orang soleh, bersahabat dengan mereka, menemani mereka. Dari cerita ini kita dapat pelajaran yang kedua, bahwasanya akhlaknya orang-orang Bani Israel dari zaman dulu sampai zaman sekarang sampai hari kiamat, mereka tidak akan berubah. Ketika berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam, dan notabene mereka sangat mengagungkan Nabi Musa. Jadi antum jangan bayangkan kenapa mereka sikapnya seperti itu kepada kaum muslimin. Sikap mereka kepada Nabi Musa alaihi salam aja seperti itu. Bahkan ketika kita baca penafsiran para ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghukum Bani Israel dengan sebab 2 buah kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi. Para ulama semisal Imam Ibnu Katsir mengatakan 2 kerusakan yang diperbuat oleh Bani Israel. Yang pertama, mereka membunuh Nabi Yahya, dan yang kedua, mereka membunuh Nabi Harun alaihi wassalam.
Nggak main-main, ngebunuh Nabi itu nggak main-main. Jadi kerusakan yang mereka perbuat itu kerusakan yang sampai pada tingkatan yang amat sangat luar biasa jeleknya, membunuh Nabi dan Rasul, Nabi Yahya dan Nabi Harun alaihi wassalam. Makanya ketika Nabi Musa alaihi salam mengajak mereka dan mereka yakini itu Nabi dan Rasul, mereka tidak ingkari itu Nabi Musa adalah Nabi dan Rasul. Ayo kita masuk ke Baitul Maqdis. Apa kata orang-orang ini? Silahkan engkau pergi bersama Rabbmu untuk berperang, adapun kami duduk-duduk di sini menunggu saja bagaimana hasilnya. Dari sini bisa kita ambil sebuah pelajaran yang ketiga, bahwasanya sebagian ulama berpendapat kalau mendalilkan tanah Baitul Maqdis adalah milik Bani Israel berdasarkan suku, salah. Saya ulangin, hari ini kita lagi dalam keadaan seperti itu ya, terhadap tanah Baitul Maqdis, mengklaim tanah Baitul Maqdis berdasarkan suku. Kalau kemudian mengklaim tanah Baitul Maqdis berdasarkan suku, itu salah. Karena kenapa? Nabi Musa alaihissalam tidaklah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia kesempatan jelas atas hikmahnya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Malahan kemudian orang yang jauh datang dari Mesir, yakni Nabi Yusya bin Nun, adalah orang yang kemudian bisa membebaskan Baitul Maqdis. Padahal orang Mesir bukan Bani Israel. Makanya para ulama seperti Syekh Ali Salus mengatakan, beliau berijtihad setelah memperhatikan segala macam kenyataan yang ada, Baitul Maqdis itu tidak akan dibebaskan oleh orang-orang Palestina. Saya ulangi, pembebasan Baitul Maqdis itu bukan di tangan orang-orang Palestina, tetapi di tangan orang-orang luar Palestina. Dan kenyataan sejarah membuktikan Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Palestina. Orang mana? Hah? Bukan orang Palestina. Nuruddin Zanki bukan orang Palestina. Yusya bin Nun bukan orang Palestina. Di antara tafsir yang menarik yang disampaikan oleh Syekh At-Turaifi, ada juga yang membaca At-Tarifi, ketika beliau mengatakan wa aqsal madinata, orang yang jauh dari negeri, orang yang jauh dari negeri Aqsa, berarti yang akan membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, orang yang jauh dari Masjidil Aqsa. Itu kata Syekh Ali Turaifi atau Tarifi. Dari cerita ini kita bisa dapat pelajaran yang lain, kewajiban akan beriman kepada para nabi dan rasul walaupun nama mereka tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti misalnya Nabi Yusya, tidak disebutkan namanya secara jelas dan tegas dalam Al-Quran, tapi wajib atas diri kita untuk beriman kepada Nabi Yusya bin Nun. Cerita ini juga mengajarkan kepada kita ya, bahwasanya terkadang kemaksiatan yang diperbuat oleh seseorang itu menghalangi keberkahan atas suatu kelompok manusia. Saya ulangi, kemaksiatan yang diperbuat oleh seseorang itu menghalangi keberkahan atas seluruh manusia. Keberkahan harta rampasan perang bagi orang-orang Bani Israel adalah datangnya petir untuk membakar harta rampasan perang tersebut. Kan beda ya. Kalau keberkahan harta rampasan perang bagi kaum muslimin adalah mereka miliki, tapi keberkahan harta rampasan perang bagi Bani Israel adalah datangnya petir untuk membakar harta rampasan perang tersebut. Tetapi karena ada kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang atau dua orang, keberkahan itu tidak Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, Allah tahan.
Hadis ini juga menunjukkan, cerita ini juga menunjukkan kepada kita mukjizatnya Nabi Yusya alaihissalam, yang ini tidak pernah terjadi sebelumnya maupun sesudahnya, yang mana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali bagi Yusya bin Nun. Cerita ini juga mengajarkan kepada kita hikmah selanjutnya, bahwasanya seseorang ketika dia beramal semestinya, seharusnya dalam keadaan konsentrasi. Bagaimana Nabi Yusya bin membuat pengumuman, siapa yang baru menikah dan belum sempat menggauli istrinya, jangan ikut pasukan kami. Karena kenapa? Sudah barang tentu orang yang sifatnya seperti ini, jihadnya, perangnya akan terbayang-bayang, ya Allah, istri saya ditinggal di rumah, itu rumah saya belum sempat naik atap, bagaimana nasib dari unta atau sapi atau kambing. Tapi ini yakni syariat sebelum kita. Adapun syariat kita, ada kisah yang sangat menarik, yakni kisah Hanzalah. Hanzalah adalah seseorang yang kemudian dia baru menikah di kesempatan hari ini. Bersamaan dengan itu, setelah masuk waktu sholat subuh, dia sholat subuh. Setelah sholat subuh, dia menggauli istrinya, kemudian belum sempat mandi, terpanggil ajakan untuk jihad pada perang Uhud. Maka matilah Hanzalah dalam keadaan belum sempat mandi, baru menggauli istrinya sekali. Ini repot kalau ngebayangin kayak gini ya. Kalau kita mungkin nggak sanggup. Makanya derajat antara kita dengan mereka ya berbeda sekali. Hanzalah ketika terpanggil untuk perang Uhud, dia langsung tinggalkan istrinya, padahal baru sekali menggauli istrinya di kesempatan ba'da subuh, belum sempat mandi. Dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala menjumpai Hanzalah, Hanzalah wafat pada saat itu. Hanzalah wafat. Maka ketika para sahabat mengumpulkan mayat-mayat syuhada perang Uhud sampai kepada Hanzalah, Rasul alaihi salatu wasallam menutup matanya. Ditanya oleh para sahabat, kan syuhada perang Uhud bukan hanya satu. Tapi ketika Hanzalah, Rasul menutup matanya. Ditanya oleh para sahabat, hal apa yang terjadi? Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Sesungguhnya aku melihat malaikat sedang memandikan jasadnya Hanzalah. Rasul menutup matanya, kata para ulama, nggak pengen ngelihat auratnya Hanzalah. Para sahabat yang lain nggak ngelihat. Ini kekhususan Rasul yang bisa melihat seperti itu. Kisah ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya doa itu bisa tertolak atau tertahan pengijabahannya dengan sebab maksiat. Bahkan doa Nabi dan Rasul, doa Nabi dan Rasul bisa tertahan. Sudah barang tentu bukan maksiat dari Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul tidak berbuat maksiat, tetapi doanya para Nabi dan Rasul bisa tertahan, tidak diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab maksiat yang diperbuat oleh umatnya. Lihat bagaimana Nabi Yusya alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai 3 kali, tidak kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ijabah, karena ada kemaksiatan yang diperbuat oleh salah seorang atau 2 orang dari umatnya. Cerita ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya kemenangan kaum muslimin itu tidak semata-mata dengan banyaknya jumlah pasukan mereka. Saya ulangin, kemenangan kaum muslimin tidak semata-mata diperoleh dengan sebab banyaknya jumlah pasukan mereka. Memang betul, jumlah pasukan, persenjataan, kelengkapan itu membawa pengaruh. Tetapi kemudian yang paling membawa pengaruh atas kemudian kemenangan kaum muslimin sudah barang tentu adalah diantaranya keikhlasan mereka, konsentrasi mereka, tumakninah mereka, dan harapan mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Makanya ketika Nabi Yusya bin Nun mengumumkan untuk pergi masuk ke Baitul Maqdis, beliau katakan, siapa yang punya keadaan seperti ini jangan ikut berperang. Ini kan akan mengurangi jumlah pasukan. Beliau tidak kemudian ajak orang ini, karena dia tahu orang-orang seperti ini agak sulit untuk kemudian ikhlas dan konsentrasi di dalam beribadah yang namanya jihad. Rasulullah SAW pada saat perang Tabuk pergi bersama jumlah pasukan yang amat banyak, akan tetapi di tengah perjalanan sebagian di antara mereka berbalik pulang. Rasulullah SAW pergi dengan jumlah pasukan yang amat banyak untuk pergi ke perang Tabuk, tapi di pertengahan jalan sebagian di antara mereka berbalik pulang. Rasul sedih. Bayangkan kalau misalnya ada seorang panglima, pasukannya banyak, tiba-tiba setengahnya bahkan lebih berbalik pulang, kira-kira down tidak mentalnya? Jelas kan begitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala hibur Rasulnya dengan mengatakan apa? Lau kharaju fikum mazadukum ila khabala. Wahai Muhammad, jika orang-orang ini yang mereka sudah berbalik pulang menuju ke Madinah itu pergi bersama engkau menuju ke Tabuk, tidaklah mereka menambahkan keadaan dirimu selain kerusakan saja. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika mereka ini terus berangkat menuju Tabuk untuk berperang bersama engkau, niscaya jumlah mereka ini tidak menambah kecuali hanya kebinasaan, kerusakan saja. Jadi ini hiburan bagi Rasulullah SAW, bahwasanya orang-orang yang pulang ini memang bukan orang-orang yang pantas untuk berjihad bersama beliau. Padahal kalau secara perhitungan, waduh ini sayang sekali ada banyak yang pulang ya. Ini juga menunjukkan kepada kita, ini pendapat yang insyaallah ta'ala pendapat yang kuat, bahwasanya yang zahir mataharilah yang berputar mengelilingi bumi. Yang zahir seperti itu, bahwasanya mataharilah yang berputar mengelilingi bumi. Karena jelas-jelas sekali Nabi Yusya bin Nun menunjuk ke arah matahari sambil mengatakan, sesungguhnya engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diamlah engkau. Maka yang disuruh diam matahari, berarti matahari yang berputar. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan 3 penafsiran para ulama. Maksud diam ini apa? Yang pertama, diam hakiki, matahari itu diam di situ. Ini setelah waktu asar menjelang waktu maghrib ya? Penafsiran yang kedua, mataharinya bukan cuma sekedar diam, balik lagi ke arah timur, jadi paginya berulang. Ada juga penafsiran yang ketiga, bahwasanya apa ya? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, beliau bawakan penafsiran yang ketiga, tapi ini terlampau jauh dari kemungkinan benar, bahwasanya makna diam tersebut bukan matahari yang diam, tetapi kemudian dirasakan seakan-akan diam. Tapi Ibnu Hajar menguatkan pendapat yang pertama, bahwasanya betul-betul matahari diam. Dan untuk antum ketahui jemaah, siapa yang kemudian membaca literatur tentang apakah matahari atau bumi yang bergerak, maka sebelum abad 17 Masehi manusia sepakat bahwasanya bumi yang diam, matahari yang bergerak. Sebelum abad 17 muncul seseorang dari Denmark yang bernama Nicolaas Copenhagen ya? Yang kemudian memunculkan teori heliosentris, dan dia adalah seorang uskup bishop yang kemudian dihukum mati dengan sebab itu. Anda bisa lihat, dia uskup, dan itu menyalahi pendapat gereja pada saat itu. Dan belakangan ini setahu saya Harun Yahya ya mengatakan bahwasanya apa, matahari itu yang bergerak mengelilingi bumi, bumi itu diam.
Dan para ulama berdasarkan ini juga menunjukkan, mereka mengatakan bahwasanya ya, sebagian ulama berpendapat, dan ini perkara yang masyhur, bahwasanya agama-agama itu mereka berpendapat secara keseluruhan. Saya katakan agama itu agama Yahudi, Nasrani dan Muslim, agama Islam gitu, mereka semuanya bersepakat bahwasanya pergantian hari itu jatuhnya di saat maghrib. Ilmu sekuler lah yang kemudian mengintroduksi keyakinan manusia yang beragama, sehingga kemudian merubah cara pandang manusia, sehingga pergantian hari itu ditandai dengan jam 12 malam. Loh, dari mana kemudian kita bisa tahu, ambil faedah dari hadis ini? Kita tahu bahwasanya bagi Bani Israel hari Sabtu, hari Sabat, hari larangan untuk melakukan apa saja. Betul? Kalau kemudian hari Sabtunya itu habis di jam 12 malam, maka sudah barang tentu Nabi Yusya tidak mengatakan kepada matahari, diamlah engkau. Karena kenapa? Ini isyarat bahwasanya pergantian hari itu terjadi di waktu maghrib, dan ini keyakinan Bani Israel dan keyakinan juga kaum muslimin. Ini introduksi yang dimasukkan oleh ilmu sekuler ke dalam pemahaman orang-orang beragama. Kalau kemudian pergantian hari jam 12 malam, ya masih lama dari asar. Berapa jam lagi? Kurang lebih 8 jam lagi, santai aja. Tapi karena tinggal kurang lebih 2 jam lagi, khawatir Nabi Yusya, berhentilah engkau. Dan masih banyak faidah-faidah lain dari cerita ini, tapi minimal kita bisa mendapatkan sebuah faedah keimanan yang amat besar, bahwasanya pada hari ini sedikit banyak kita mengenal ada seorang nabi dan rasul yang bernama Yusya bin Nun, dan dialah adalah seorang nabi dan rasul yang menemani Nabi Musa alaihissalam mencari Khadir. Dan mukjizat dia yang terbesar dan tidak pernah terulang lagi sampai hari kiamat, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hentikan waktu pada saat itu. Imam Ibnu Katsir sebagai penutup mencoba mengira-ngira berhentinya berapa lama. Kan berhenti ya ukurannya berapa lama? Kata Imam Ibnu Katsir dalam bidayahnya, matahari berhenti di sana itu dalam takaran waktu hampir 3 hari. Harusnya bukan hari Jumat, sudah masuk hari Senin. Berhenti matahari di sana. Berperang Nabi Yusya bersama pasukannya melawan orang-orang yang menduduki Baitul Maqdis. 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, harusnya masuk hari Senin, tapi ternyata masih hari Jumat. Maka dari penggalan kehidupan alam semesta, ada satu hari yang bukan 24 jam, ada satu hari yang 24 jam dikali 4. Kenapa kali 4? Karena berhentinya 3 hari. Bayangkan ya, Masya Allah, luar biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.